This is the symphony of our season. Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di minggu ini, gue akan kembali membahas mobil motorsport yang sangat terkenal di dunia. Dan kali ini adalah salah satu tim legendaris di grid motorsport balapan ketahanan di dunia. Yap, ini adalah Porsche 963 LMDH, yaitu LMDH kepanjangannya dari Le Mans Daytona Hours. Dan ini adalah tim legendaris yang ikut dalam ajang balapan ketahanan atau biasa dikenal sebagai World Endurance Championship atau WEC. Dan ini adalah mobil penerus dari tim yang sudah lama hiatus yang terakhir ikut dalam ajang WEC yaitu tahun 2017 terakhir. Kali ini gue akan membahas mendetail dari mobil Porsche 963 ini. Dan mobil ini termasuk dalam mobil hypercar dan sangat unik untuk dipelajari aerodinamikanya. So, bagaimana dengan aerodinamika mobil Porsche 963 LMDH ini sebagai salah satu penantang di grid balapan ketahanan di dunia ini? This symphony is unfinished. Dan ya, ini adalah mobilnya dari Porsche 963 dan itu ada tulisannya di belakang. Dan ini adalah Porsche 963 LMDH atau LMDH atau kepanjangannya adalah Le Mans Daytona Hours, yang dimana mobil ini diciptakan untuk kembali mengisi grid atau mengikuti kembali ajang ketahanan endurance dari dua motorsport terkenal di dunia yaitu WEC atau World Endurance Championship, dengan satu lagi di Amerika adalah IMSA atau International Motorsport Association, International Motorsport Association. Jadi itu adalah balapan motorsport khusus Amerika. Dan mobil ini ikut keduanya di kedua ajang tersebut. Dan ini adalah mobilnya dari spesifikasi Porsche 963 LMDH yang meneruskan kiprahnya di dunia motorsport dengan meneruskan di tahun 2017 lalu mereka terakhir mengikuti ajang WEC atau World Endurance Championship balapan ketahanan. Dan ini adalah mobil penerusnya yang dipakai dan dimasukkan ke dalam grid WEC tahun 2023 kalau nggak salah. Oke, dan ini adalah mobilnya. Dan seperti biasa, gue akan bahas di part pertama ini yaitu bagian depan, perspektif dan bagian sampingnya, bagaimana aerodinamika di mobil ini bekerja, khususnya pada bagian depan dan samping. Dan di esok hari di jam yang sama gue akan lanjutkan pembahasan Porsche 963 ini untuk bagian belakang dan perspektif belakang dan detail-detail dari mobil Porsche 963 ini, bagaimana aerodinamika di mobil ini bekerja, seperti itu. Dan ya, kita langsung masuk saja ke pembahasan aerodinamika Porsche 963 bagian depannya. Oke, gue akan bahas pada mobil ini pertama dari bagian depannya ya. Bagian depan sekaligus perspektifnya kita akan pelajari bagaimana aerodinamika dari Porsche 963 ini bekerja di mobil ini. Dan oke, ini gue sudah siapkan fotonya. Oke, kita akan mulai dari depan dulu ya. Jadi ini adalah mobil hypercar. Oke, dan ini menjadi mobil pertama pembukaan pembahasan mengenai mobil-mobil hypercar. Dan selanjutnya gue akan bahas mobil-mobil hypercar lainnya yang ada di balapan motorsport di dunia ini. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari bagian depan dulu. Apa saja yang di bagian depan. Dan
mobil hypercar rata-rata memiliki desain yang unik dan khas, tapi cukup sederhana kalau dipelajari aerodinamikanya. Cuman begitu sangat lumayan mendetail bagian-bagian aerodinamikanya, tapi sederhana desainnya. Oke, yang pertama adalah di bagian bawah sini. Pada bagian bawah sini dia terdapat air intake, air dam intake di bagian bawah sini. Nah, sebentar. Nah, ini adalah air intake-nya di bagian bawah sini. Lalu di atasnya ada lampu ya, ada lampu, dan ya sebenarnya itu saja yang sederhana sebenarnya. Cuman ada beberapa hal part detail yang cukup menarik di sini, yaitu dimana di bagian bawah sini nanti akan gue tunjukkan di bagian perspektif, yaitu adalah spoiler atau bumper di bagian bawahnya. Nah, ini bentuknya seperti ini, yang dimana fungsi splitter ini yaitu adalah yang terutama, yaitu untuk membelah angin, untuk mendistribusikan beban angin yang lebih merata ke bagian bawah mobil ataupun ke bagian atas mobil. Yang kalau ke atas mobil adalah ditujukan ke bagian air intake ini yang di dalam. Nah, di dalam ini sebenarnya, di dalam air intake ini dia bukan radiator ya sebenarnya. Nanti itu apa dalamnya nanti akan gue bahas. Jadi splitter ini akan membagi dua arah aliran angin, yaitu ke bagian bawah mobil, dan atasnya splitter ini yaitu ke bagian air intake, air dam itu di sana. Dan untuk bagian bodinya di samping kiri dan kanan air dam ini dia terdapat part body yang ini. Nah, part body ini dari Porsche 963 ini dia cukup unik. Ini gue akan bahas itu di bagian atasnya. Nah, jadi yang ada tulisan Tag Heuer-nya ini adalah iklan jam tangan ya. Yang ada tulisan Tag Heuer-nya ini adalah dia bagian part body ya. Nah, ini di sini. Nah, dia bentuknya melengkung seperti ini, melengkung ke arah luar mobil, dan dimana ini akan menerima dan menangkap angin secara direct dari depan, yang akan membagi dua arah aliran angin, yaitu arah ke samping kanan dan samping kiri ke arah sini. Jadi kalau di aerodinamikanya dia, karena dia melengkung ke arah sini, jadi dia akan membagi angin ke dua arah, yaitu ke kanan ataupun ke kiri masuk ke dalam air dam ini. Nah, yang ke kanan ini dia akan menimbulkan efek outwash karena dia bentuknya miring. Melengkung seperti ini. Nah, ini akan memberikan efek outwash ke arah samping mobil, dan itu akan menimbulkan efek dirty air atau outwash yang cukup signifikan ke arah samping mobil seperti itu. Oke, kita akan naik ke atasnya, naik ke bagian lampunya ya, lampu dan bagian bumper depan mobil ini. Jadi mobil ini dia cukup unik sebenarnya bagian depannya, karena moncongnya ini dia seperti hidung yang lancip ya. Jadi kalau kita lihat dari samping sebenarnya, nah kalau kita lihat dari samping dia seperti tadi gue bilang, moncongnya ini dia seperti hidung yang lancip ya. Jadi dia moncongnya lebih maju ke arah depan sini ketimbang part body yang mulai dari hidung ataupun pelindung arc wheel ini, bumper arc wheel ini. Nah, moncong hidung ini yang lebih maju ini akan menimbulkan efek seperti pesawat, yaitu untuk membelah angin yang secara efisien. Jadi kata kunci utama dari mobil hypercar saat ini yaitu adalah seberapa efisien atau seefisiensi
mobil tersebut dapat membelah angin karena salah satu keunikan dan perbedaan dari mobil hypercar ini dengan F1 yaitu dimana mobil hypercar ini mempunyai efisiensi low drag yang sangat minim ketimbang F1 karena mobil hypercar ini yang tadi dibahas di awal video yaitu mobil hypercar digunakan untuk balapan ketahanan endurance yang dimana balapan ini tidak seperti F1 yang balapan ini adalah minimal berlangsungnya selama 6 jam minimal selama 6 jam berbeda dengan F1 yang balapannya hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi mobil ketahanan ini pasti akan melakukan kegiatan yaitu masuk ke pit stop untuk bukan hanya mengganti ban tetapi untuk juga mengisi bahan bakar. Nah, bahan bakar ini juga akan berpengaruh sekorelasi dengan pergerakan aerodinamika yaitu di mana ketika mobil tersebut semakin kecil hambatannya, semakin low drag atau semakin kecil dragnya, maka efisiensi udara tersebut akan menimbulkan efisiensi juga terhadap konsumsi bahan bakarnya. Karena tadi yang gue bilang yaitu dimana mobil hypercar ini juga dipakai untuk balapan ketahanan yang minimal 6 jam dan di sana memerlukan efisiensi baik dari aerodinamika ataupun efisiensi dari bahan bakar yang bersumber salah satunya dari aerodinamika. Nah, salah satu lancipnya ini adalah salah satu keunikan mobil hypercar yaitu bentuk hidungnya yang lancip karena untuk mengejar konsep efisiensi aerodinamika atau pembelahan angin yang lebih baik ketimbang F1 dan low drag efisiensi di sana. Jadi hidung ini akan membelah angin ke dalam dua arah yaitu ke bagian atas mobil yaitu ke bagian hidung dan yang kedua adalah masuk ke bagian moncong ke bagian air dam di bawah sana seperti itu. Jadi moncong ini hidung ini akan membagi ke dalam dua arah yaitu ke arah atas mobil dan yang kedua adalah ke bagian bawah mobil yaitu ke bagian air dam mobil tersebut. Dan kita akan beralih ke moncong ke samping salah satu sisi ya. Nah, seperti tadi gue bilang, moncong ini dia lebih maju ke depan. Jadi dia akan menimbulkan efisiensi angin, pembelahan angin ke dalam dua arah yaitu ke arah bawah dan ke arah atas. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke arah samping, ke ujung mobil, samping kiri atau kanannya, yaitu khususnya di bagian lampu mobil, di bagian sini. Nah, di bagian sini yang tadi, jadi moncong tadi yang lebih maju ini, karena dia lebih maju, artinya desain arc wheel ini akan berada lebih mundur dari moncongnya itu. Jadi angin tersebut akan membelah udara ke atas mobil, ke arah sini ataupun ke bawah mobil. Nah, seperti itu. Nah, yang di bagian lampu ini angin tersebut akan dibelah juga seperti tadi naik ke atas hidung dan juga akan dinaikkan lagi ke atas mobil di sini karena ini adalah arc wheel-nya yang bentuknya naik ke atas seperti ini ya. Bentuk desainnya naik ke atas seperti ini. Nah, dia melengkung seperti ini. Jadi ini akan membelah angin. Jadi anginnya dia bentuknya seperti ini. Nah, dia akan naik ke atas sini dan akan dinaikkan lagi ke atas sini. Dan akan diterjunkan ke bagian bawah mobil, ke bagian bawah sini. Nanti itu akan gue bahas di part bagian detailnya, bagian samping mobilnya. Seperti itu. Nah, kita akan balik lagi ke bagian depan. Nah, jadi air dam ini itu isinya apa sih? Nah, air dam ini dia merupakan aliran udara, tunnel atau terowongan
terowongan udara untuk penyaluran aliran angin ke bagian tengah mobil. Jadi ini adalah bukan radiator mobil di bagian bawah mobil ini. Jadi ini adalah lubang yang fungsinya bukan untuk radiator pendinginan mobil, mesin, tapi untuk pengaliran aliran udara yang lebih efisien, dan aliran udara tersebut akan dialirkan ke bagian tengah mobil, ke bagian sini, melalui bagian bawah mobil, tapi bukan bagian floor ya, jadi di atas floor itu, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke bagian tengah ya, langsung saja kita masuk ke bagian tengah. Tapi sebelum masuk ke bagian tengah, gue akan bahas dulu bagian kacanya ini. Nah, ini adalah bagian kokpitnya dari Porsche ini, dan ini ya rata-rata sih mobil hypercar kokpitnya seperti ini. Dia seperti kubah, seperti melengkung seperti ini, dan ini akan memberikan efek angin tentunya ke bagian samping ya. Jadi kaca ini di bagian bawah ini dia adalah seperti AC ya, dalam tanda kutip AC untuk kokpit, karena beda dengan F1, ini adalah kokpit tertutup, close cockpit, bukan open cockpit seperti F1. Jadi diperlukan suplai udara ke bagian kokpit untuk pernapasan drivernya, pembalapnya, seperti itu. Nah, jadi angin yang ngalir ke bagian atas kap mesin tadi, bagian atas hidung mobil, akan dibelah oleh kaca ini ke dalam dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan pastinya, seperti itu. Nah, bagian atasnya, jadi kalau terlihat di bagian atasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi aliran udara akan dibelah tadi yang melalui hidung, dibelah oleh kokpit di sini ke bagian samping mobil. Nah, seperti ini kurang lebih aliran udaranya. Nah, seperti itu. Jadi dia konsepnya sama seperti hidung pesawat atau pesawat jet, yang dimana hidung moncongnya lancip untuk pembelahan angin. Lalu ketika udara tersebut masuk ke bagian depan moncongnya, akan dibelah oleh kokpitnya ke bagian sisi kiri dan sisi kanan bodi mobil tersebut, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian sampingnya dari Porsche 963 ini. Nah, ini adalah bagian sampingnya dari Porsche 963 LMDH ini. Nah, seperti inilah kurang lebih bentuk dari mobil hypercar zaman sekarang ya. Jadi posisi kokpitnya dia berada di seperempat bagian depan mobil, di bagian sini. Jadi mesinnya otomatis di bagian belakang sini, sama seperti F1, mesinnya dia berada di belakang kokpit mobil tersebut. Jadi mobil ini driving posisinya lebih maju ke depan, dan posisi mesinnya berada di bagian tengah mobil. Jadi ini adalah mid rear engine, seperti itu. Dan kita akan mulai pembahasan aerodinamika secara highlight dulu ya. Jadi aerodinamikanya dia bentuknya seperti ini. Kita akan urutkan dari depan. Jadi angin tadi diterima dari depan, dibelah oleh moncong tadi yang membagi dua arah, ke atas dan ke bawah mobil. Ke atas dan ke bagian bawah mobil, yaitu ke bagian airdam. Dan bagian atasnya menjalar melalui bagian hidung mobil, dan ada yang ke bagian arc wheel ini. Dia seperti ini, terjun seperti ini, melengkung seperti ini, dan akan dibelah. Yang bagian tengah mobil akan dibelah oleh kokpit ini ke bagian arah samping kiri dan sisi kanan mobil. Oke. Nah, kita akan lihat ke bagian bawah kokpit dulu ya. Di sini
ke bagian bawah kokpit di sini. Nah, ini adalah namanya baru radiator untuk pendinginan cooling ke mesin. Jadi ini adalah setpot, dalam tanda kutip setpot milik hypercar ya. Jadi setpotnya dia berada di samping, bukan di depan. Sama seperti F1, dia setpotnya berada di samping. Dan ini dia akan menerima aliran udara dari depan RDEM, yang dimana RDEM itu tadi, yang seperti tadi gue bilang, dia akan mengalirkan udara ke bagian tengah mobil, tapi bukan ke bagian bawah floor, tapi yaitu ke bagian dia akan keluar melalui sisi ini. Nah, jika kalian lihat ini di antara di antara putih dengan hitam merah ini, dia terdapat hitam-hitam di sini. Nah, ini adalah got atau celah kecil yang dia akan membuang aliran udara dari RDEM tersebut. Jadi RDEM ini akan menerima angin dari depan dan masuk ke bagian bawah hidung dan dikeluarkan melalui celah atau got di bagian celah sini samping mobil. Jadi celah ini akan menimbulkan efek outwash ke arah samping mobil dan juga akan sekaligus menjadi angin pendinginan bagi radiator di samping ini. Nah, di sini. Jadi radiator ini dia akan menerima aliran udara dari celah RDEM ini, celah RDEM udara tadi, dan akan masuk ke bagian setpot di sini, ataupun keluar ke bagian samping mobil. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian part bodinya tadi. Jadi aliran udara yang tadi naik ke atas ban akan terjun ke bawah, menyatu dengan aliran udara yang tadi dari RDEM, ataupun juga bisa ke bagian atas mobil di sini, karena di sini dia ada spion ya. Jadi spion ini juga bertengger atau berada di bagian belakang arc wheel ini sebagai pembelah angin untuk angin ke bagian bawah ataupun ke bagian atas mobil. Seperti itu. Jadi fungsinya juga mirip-mirip dengan kokpit ini untuk pembelahan angin secara spesifik untuk bagian bawah ataupun ke bagian atas mobil. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini detail dari spionnya, dia ada seperti winglet di sini ya, untuk efisiensi aliran udara untuk pembelahan angin ke bagian bawah spion ataupun ke atas spion di sini. Seperti itu. Nah, kalau udara yang tadi di atas mobil, tadi udara yang di bagian bawah mobil ya. Kalau udara yang di atas mobil, jadi di sini ada part di sini, part body. Dan ini adalah kokpitnya yang dia melengkung seperti ini. Nah, ini akan memberikan efek aliran udara yang juga spesifik, yang naik ke atas mobil lalu akan turun ke bagian bawah di sini. Nah, di bagian atas kokpit juga dia terdapat tapi dia air scoop di atas mobil, air scoop ya ke atas mobil, untuk pendinginan juga ke bagian intercooler turbo ataupun ke bagian mesin lainnya di sana. Jadi juga sebagai seperti roll hoop di bagian F1 untuk pendinginan mesin di sana, selain dari setpot ya. Jadi di sana juga ada ada air scoop atau intake udara bagian atas mobil untuk pendinginan mesin. Jadi air scoop ini akan menerima udara dari atas kokpit dan akan dimasukkan ke bagian atas scoop ini. Seperti itu. Nah, bagian belakangnya, kita akan masuk ke bagian belakangnya. Jadi bagian belakang sini juga terdapat arc wheel yang melengkung juga, tapi arc wheel ini dia agak lebih maju ya mulainya, startingnya dia lebih maju di atas sini. Nah,
akan dialirkan ke bagian belakang mobil, ke belakang, dan belakangnya ini dia bentuknya agak sedikit turun ya, turun ke bagian bawah sini. Nanti bagian belakangnya akan aku jelaskan secara detail lagi, dan ini akan menimbulkan efek udara yang ke bagian bawah mobil seperti itu. Dan bagian belakangnya dia ada shark fin di sini, shark fin, dan ada rear wing spoiler di sini. Sebentar. Di sini ada shark fin ya, yang bentuknya juga unik, dan di belakang sini ada rear wing spoiler, yang dimana ini adalah end plate-nya. Nah, seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya nanti akan gue jelaskan di part 2-nya secara lebih mendetail lagi. Oke. Dan kalau kita lihat ke bagian atasnya, jadi ini adalah part bodi mobilnya yang di sini, dan dia akan mengarahkan aliran udara ke bagian belakang mobil. Dan tadi yang di arc wheel ini bagian belakang juga dia bentuknya lancip ya, lancip seperti ini, lancip seperti ini, yang ini dimana ini juga untuk memberikan efisiensi aliran udara secara lebih rapih ke bagian belakang mobil, untuk ke bagian samping sini dan atau bagian outwash mobil seperti itu. Nah, jadi kalau bagian atas tampaknya dia seperti ini kurang lebih aliran airflow dari Porsche 963 LMDH ini. Dan ya, itu saja paling untuk bagian part satunya ini, untuk pembahasan bagian depan dan bagian sampingnya dari Porsche 963 LMDH ini. So, untuk nextnya di part 2-nya di jam yang sama, di jam 7 malam, gue akan bahas untuk bagian belakang dan detail dari Porsche 963 LMDH ini. So, thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue. And see you on next video di esok hari di jam yang sama.